Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, atau teman-teman sekalian yang Pak Guru sayangi, Pak Guru cintai, ketemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar bab 14, yaitu tentang seni tari, ya, bagian dari seni tari, bagian dari seni budaya, yaitu bab 14 kita akan membahas tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Jadi sekali lagi bab 14 adalah menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Ya, pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda. Tari tunggal, pengolahan pola lantai dilakukan secara individu. Pada tari berpasangan, pengolahan lantai dilakukan berdua atau dua orang penari. Pada tari kelompok, pengolahan pola lantai dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Perhatikan dan amati gambar-gambar pertunjukan tari berikut ini ya. Dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Ya, di sini sudah jelas gambarnya. Terus kemudian nomor 1, bagaimanakah menurut pendapatmu tata busana yang dikenakan oleh penari ya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang tata busana oleh penari ini ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menurut pendapatmu pertunjukan tari yang menggunakan properti dengan tidak menggunakan properti ya. Jadi yang nomor 2 ini apa bedanya tari dengan menggunakan properti sama tidak menggunakan properti ya. Ini pembukaan pertama dulu. Kemudian kita lanjut. A. Meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Ya. Level pada gerak memiliki penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil lebih dinamis. Ya. Tampil tampak lebih dinamis. Jadi sekali lagi, level pada gerak memiliki penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Ya, pada tari berpasangan dan kelompok dan mainkan level lebih luasa pada tari berpasangan. Misalnya salah satu penari dapat melakukan level rendah, sedangkan satu penari lainnya pada level tinggi. Pada tari berkelompok, setiap penari dapat melakukan level berbeda dengan penari lainnya. Ya, ini waktu yang kemarin kita sudah pelajari tentang level tinggi, sedang, dan rendah ya. Terus kemudian pola lantai juga memiliki peran penting pada fungsi pola lantai sama dengan fungsi level, yaitu menjadikan penampilan tari tampak lebih dinamis ya. Jadi pola lantai itu juga berperan penting dalam gerak tari ya. Langsung saja di sini kita bisa lihat ragam gerak pertama ya. 1, 2, gerakannya seperti berikut ya, seperti gambar. Untuk tahapannya silahkan dibaca. Hitungan 1, penari duduk, kedua tangan disilangkan di depan dada, dan lain sebagainya ya. Silahkan nanti dibaca lebih lanjut di bukunya ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian ragam gerak 2 yang dilakukan, semua penari duduk berjajar, hitungan 1 tangan memetik ke kanan ya, kemudian hitungan 2 tangan memetik ke kiri, dan lain sebagainya ya. Gambar bisa dilihat. Kemudian untuk ragam gerak 3, hitungan 1 gerak menepuk atas, hitungan 2 gerak, saya kira silahkan tahapannya ini nanti dibaca. Oke. Terus kemudian untuk yang selanjutnya ragam gerak 4 ya, seperti ini. Hitungan 1 tangan menepuk ke arah kanan, kaki kanan maju ke samping kanan, ke depan, dan lain sebagainya. Yang B, hitungan 2 tangan menepuk di depan dada, kaki merapat, dan lain sebagainya. Silakan tahapannya juga nanti dibaca. Tetapi di sini Pak Guru mengingatkan bahwasanya memang sebenarnya ya, kalau kitanya pada kondisi normal kita bisa praktek bersama, tetapi karena masa pandemi ini tentu
keterbatasan kita dalam hal praktek. Ya, kita lanjut saja. Meragakan gerak tari dengan iringan. Nah, di sini gerak tari dengan iringan. Lagu pengiring dapat menggunakan lagu sesuai daerah masing-masing. Contoh, soleram, 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 anak yang manis, ya, dan sebagainya ya. Saya kira sudah tidak ada asing di telinga kita ya nyanyian ini. Jadi tarian disertai dengan iringan ya, dengan iringan lagu. Saya kira seperti itu. Di gambar 1, gambar 2, dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat di gambar tersebut. Sekali lagi, halaman ini adalah meragakan gerak tari dengan iringan. Iringan lagu terutama ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, soleram ya, ini tadi nyanyiannya. Jadi tahapan nyanyi tadi tentang lirik lagu soleram itu tentu harus dirancang ya, harus dirancang pola lantainya seperti apa ya. Jadi gerakannya seperti apa tentu harus disesuaikan dengan lirik lagunya lah seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian 4 tahapan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Ini soleram, lagu soleram yang tidak asing lagi, saya kira bisa dipelajari ya. Sekaligus mempelajari lagu, lirik lagunya juga gerakan tarinya. Saya kira seperti itu. Kemudian yang C, meragakan gerak tari dengan tata pentas ya. Meragakan gerak tari dengan tata pentas seperti yang ada di gambar. Pertama, bentuk pentas. Meragakan tari di panggung tertutup atau sering disebut dengan panggung proscenium ya. Pertunjukan tari pada panggung jenis ini biasa terdapat di gedung-gedung pertunjukan yang representatif. Taman budaya di setiap provinsi biasanya memiliki jenis panggung seperti ini. Ya, tari yang diragakan di panggung terbuka seperti di Candi Prambanan dan Borobudur biasanya dilakukan dengan kolosal. Artinya, tarian itu melibatkan hampir ratusan penari. Hal ini dilakukan karena panggung yang digunakan berukuran besar. Ya, tahu Candi Prambanan, Candi Borobudur. Jadi pada waktu-waktu tertentu sebagai pentas seninya di sana ada tari kolosal atau tari berbanyak. Terus kemudian yang kedua, tata rias dan busana ya. Jadi dalam tari ada tata rias dan busana. Tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan busana sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Jadi tari itu bukan hanya sekedar tari, akan tetapi apa? Visual tampilan daripada penari tersebut sangat penting. Karena apa? Di sana menggambarkan karakter daripada tariannya. Ya, yang tarian yang dibawakan sekaligus juga makna daripada tari tersebut. Oke, bisa dilihat di gambar dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ya, ini dia. Info warisan budaya seni pertunjukan tari. Indonesia memiliki warisan budaya dalam bidang seni tari. Setiap suku di Indonesia memiliki jenis, fungsi, makna, simbol, prosedur, dan nilai estetika berbeda dalam tari. Ya, jadi luar biasa. Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan seninya. Kita harus bangga menjadi anak-anak Indonesia. Ya, karena apa? Indonesia sekali lagi punya budaya yang adiluhung. Ya, tarian dari satu daerah dari daerah yang lain itu berbeda. Sekaligus juga tariannya bukan hanya sekedar tarian, tetapi di sana mengandung makna-makna yang mendalam. Kalau kita bisa pelajari, ya. Oke, silahkan nanti dibaca. Terus kemudian warisan budaya dalam bentuk seni tari perlu terus dikembangkan dan dilestarikan. Siapa yang mengembangkan? Ya, kita. Bahkan Pak Guru mungkin beranjak sudah tua gitu ya, untuk anak-anak semuanya lah sebagai generasi penerus bangsa ini. Jangan lupa akan budaya Indonesia ya. Sekali lagi jangan bangga misalnya pakai budaya lain, tetapi banggalah menjadi budaya Indonesia. Oke. Nah, di sini ada gambar beberapa pertunjukan sendera tari Ramayana, terus kemudian pertunjukan tari Sunda, pertunjukan tari Bali, ya kita berada di Bali,
pertunjukan tari Betawi dan lain sebagainya. Luar biasa, bukan? Oke. Kemudian kita tidak boleh melupakan tokoh-tokoh koreografer kita yang dulu kita kupas. Siapa? Ya, Didik Ninito. Sekarang kita akan mengenal tokoh tari, yaitu adalah Bagong Kussudiardja. Ya, Bagong Kussudiardja ini adalah seorang koreografer dan pelukis kenamaan yang diberi gelar Begawan Seni Indonesia. Ya, Bagong memiliki karirnya sebagai penari Jawa klasik di Yogyakarta pada tahun 1954. Ya, Pak Guru belum lahir. Anak kedua dari 4 bersaudara ini kemudian berkenalan dengan seni tersebut melalui sekolah tari Kredo Bekso Wiromo yang dipimpin oleh Pangeran Tejo Kusumo, seniman tari ternama. Ya, jadi sekali lagi inilah tokohnya, tokoh yang luar biasa, seorang koreografer yang luar biasa, master koreografer yang sekali lagi harus kita kenang, sekaligus kita tauladani sikap beliau. Ya, jadi untuk anak-anak atau teman-teman semuanya yang punya bakat tari, jangan malu-malu, jangan jaim, jangan sungkan-sungkan. Silahkan tuangkan semuanya kemampuan atau bakatnya tersebut. Karena apa? Di seni budaya ini, ya memang di seni budaya ini kita tidak bisa istilahnya mendapatkan ataupun mengeluarkan seni kita semuanya, ya. Karena terkadang manusia itu punya seni sendiri-sendiri. Seperti Pak Guru, itu suka lukis. Terus kemudian nanti di seni budaya ini juga dibahas tentang seni tari, seni musik, seni teater dan lain sebagainya. Ya, silahkan. Jadi anak-anak, teman-teman semuanya dikembangkan bakatnya dalam hal seni. Ya, karena apa? Dari seni tersebut sekaligus hiburan juga mengembangkan bakatnya anak-anak. Oke. Silahkan nanti dibaca lagi. Pak Guru tidak akan bacakan lagi secara detail. Sekali lagi silahkan dibaca karya-karyanya Pak Bagong, ya, Pak Bagong Kussudiardja nanti silahkan dibaca. Baik, rangkumannya adalah memeragakan tari tidak hanya dituntut kemampuan gerak, tetapi juga kemampuan memadukan dengan iringan musik. Ya, jadi bukan hanya gerak, tetapi juga kepekaan telinga kita untuk melakukan gerak tari seiring selaras dengan musik tersebut. Seorang yang mampu menguasai gerak tari dengan baik sesuai dengan iringan musik berarti memiliki kecerdasan kinestetik dan kecerdasan musikal, ya. Jadi teman-teman atau anak-anak semuanya, cerdas itu bukan hanya matematika. Cerdas itu bukan bahasa saja, tetapi kecerdasan itu banyak. Ada 8 kecerdasan atau multiple intelligence yang biasanya kita sebut, ya. Salah satunya adalah kecerdasan kinestetik, ya, kecerdasan musikal dan lain sebagainya. Ya, terutama di tari ini kita kalau mengembangkan tentang tari sama musiknya, jadi namanya kecerdasan kinestetik dan kecerdasan musikal. Ya, pembelajaran meragakan tadi dapat dijadikan salah satu sarana rekreasi dan relaksasi. Nah, tadi Pak Guru sudah bilang bahwasanya seni adalah bahagia, ya. Kalau seni nggak bahagia berarti nggak seni, gitu ya. Jadi seni sarana rekreasi dan relaksasi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Refleksinya, menari tidak hanya dituntut kemampuan pribadi yang baik, tetapi juga kemampuan melakukan kerjasama dengan teman. Ya, jadi di tari ini dilatih ego kita, ya, tidak egois, tetapi selalu bekerja sama dengan teman, saling menghormati teman. Kalau nanti jalannya sendiri-sendiri, ya nggak jadi tari itu, ya. Menari juga dituntut untuk saling menghormati, menghargai, santun, serta peduli dengan lingkungan. Menghormati, menghargai, santun, serta peduli dengan lingkungan. Ya kan? Itu adalah efek daripada seni tari. Saling berbagi pengalaman dan kemampuan dengan teman merupakan salah satu kunci keberhasilan meragakan tari. Penghayatan makna tari juga mengajarkan kita untuk rendah hati, tidak sombong, serta mensyukuri atas segala pemberian Tuhan. Ya, jadi dari tari ini, seni tari ini kita diajarkan untuk rendah hati, tidak sombong. Tentu rendah hati dan tidak sombong adalah
perintah daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Baik, nah sekarang ini tugasnya anak-anak semuanya, teman-teman semuanya. Tugas pertama yaitu adalah jawablah pertanyaan berikut. A. Apa manfaat yang bisa kamu peroleh dengan terlibat langsung dalam pertunjukan tari? Ya, manfaatnya apa? Nah, tadi sudah diterangin. B. Apa manfaat yang kamu peroleh jika menonton pertunjukan tari baik di gedung atau di tempat lain? Apa manfaatnya? C. Apakah profesi menjadi pekerja seni atau seniman menjanjikan masa depan? Ya, silahkan anak-anak yang menjawab. Apakah menjanjikan tentang masa depan, tentang seni tersebut? D. Apa hubungan antara tari dan tata rias? Jelaskan. Apa hubungan antara tari dan tata panggung? F. Apa hubungan antara tari dan tata busana? Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah yang pertama, jelaskan dua fungsi tata rias dan tata busana pada penampilan tari. Ya, tadi sudah jelas ya, diterangkan. Jelaskan dua fungsi musik pengiring pada penampilan tari. Musiknya untuk mengiringi tari itu gunanya apa, fungsinya apa. Ya. Saya kira seperti itu, teman-teman yang Pak Guru sayangi, cintai. Saya kira cukup ya, keterangannya sungguh cukup jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekaligus untuk tugasnya ini Pak Guru tunggu ya. Sekali lagi nggak usah menunda-nunda. Kalau sudah ada tugas, ada waktu, silakan dikerjakan, kirim ke Pak Guru. Saya kira seperti itu dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan video ini kalau memang kurang jelas bisa diulang berkali-kali. Habis itu kalau memang nggak paham silahkan hubungi Pak Guru. Ya, cukup sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.